Pandemi memang memberikan dampak negatif bagi banyak orang dalam aspek perekonomian. Per November 2020 saja, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia naik secara signifikan menjadi 9,7 juta orang. Nggak sedikit orang yang harus kekurangan jam kerja, diberhentikan dari pekerjaan, atau bahkan menutup usaha mereka. Mungkin kita sendiri atau kerabat terdekat kita pun juga mengalami hal yang sama. Satu hal yang perlu kita ingat adalah hal buruk apapun yang menimpa kita akibat pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya. Di antara banyak cerita kegagalan saat pandemi, tapi banyak juga cerita orang yang sukses selama pandemi karena mereka tidak pernah menyerah dan terus melakukan yang terbaik. Ratnawati contohnya, yang merupakan pekerja sektor pariwisata di Bali. Saat pandemi tidak ada satupun pekerjaan yang dapat dia lakukan. Tapi dia tidak menyerah dan memutar otak untuk mencoba pekerjaan lain. Akhirnya dia mulai mengembangkan apa yang bisa dia lakukan, yaitu menenun. Dia pun mulai mengumpulkan 28 teman wanita lainnya. Dan bersama-sama mereka memulai usaha untuk membuat kain tenun khas desa Pejengkangin yang akhirnya dijual sampai ke Jerman dan Kanada karena bantuan dari seseorang teman. Dan dalam sebulan, mereka semua bisa mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta per orang dari hasil usaha ini. Dan bisa bertahan untuk menghidupi keluarga mereka. Pandemi ini justru bisa menjadi awal lembaran baru dari kehidupan kita, di mana kita punya kesempatan untuk kembali memulai dari awal. Tentu, ini bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi kita nggak akan pernah tahu cara Tuhan membawa kita menuju hidup yang berkemenangan. Ingat, kalau Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian melalui padang gurun selama 40 tahun. Ingat kalau Tuhan membawa keselamatan pada dunia dengan mati di atas kayu salib sampai akhirnya bangkit di hari ketiga. Sekalipun kondisi yang kita hadapi terlihat buruk, selalu ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Namun, untuk bisa mencapai tujuan kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu tetap berusaha sebaik mungkin. Jangan biarkan masalah yang terjadi membuat kita putus asa. Karena ketika kita putus asa, kita hanya akan membuang waktu sia-sia dan nggak lagi fokus untuk menabur dengan kerja keras. Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Siapa yang akan menuai kalau nggak menabur? Saat kita menabur mungkin kita belum bisa melihat buahnya, tetapi ketika kita menabur dengan rajin pasti ada yang membuah hasil. Jadi jangan sampai keadaan yang terjadi mengambil alih semangat kita. Claire Cook, seorang penulis dan public speaker dari Amerika, pernah berkata, "If plan A doesn't work, the alphabet has 24 more letters. 204 if you are in Japan." Jika rencana A tidak berhasil, alfabet masih punya 25 huruf lagi. Ada 204 huruf bahkan jika Anda berada di Jepang. Diragukan? Teruslah menabur. Ditolak? Teruslah menabur. Berhadapan dengan masalah? Teruslah menabur. Mengalami kemunduran? Teruslah menabur. Terjatuh? Teruslah menabur. Belum ada hasil? Teruslah menabur. Menyerah bukan sebuah pilihan. Berhenti berjuang nggak akan membuat kita kemana-mana. Lakukan yang terbaik setiap saat dan biarkan Tuhan melakukan mujizat dengan caranya yang ajaib. Dengan begitu, kita bisa kuat dalam menghadapi masa-masa sulit dan fokus pada tujuan akhir yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita.